Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir. Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Banjir merupakan resiko diantaranya yaitu rumah warga menjadi kotor, adanya korban jiwa, korban materi, warga terserang berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit kulit, diare, dan lain-lain. Rusaknya bangunan-bangunan, macetnya kegiatan ekonomi, jalan berlubang, bahkan hingga trauma yang dialami oleh warga masyarakat dan lain-lain. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya banjir merupakan suatu yang sangat mengerikan dan juga tidak ada yang menginginkan datang. Maka dari itulah masyarakat perlu mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan banjir datang sehingga kita bisa menghindari sedini mungkin. Berikut adalah beberapa penyebab banjir. Yang pertama dan paling sering digembor-gemborkan pemerintah yaitu membuang sampah sembarangan. Larangan membuang sampah sembarangan banyak larangannya, akan tetapi masyarakat masih ada yang belum sadar. Karena itu kita sebagai seorang pengembang, kita harus menyontohkan bagaimana membuang sampah yang baik dan benar. Yang kedua, saluran mampet. Saluran berkaitan dengan alasan sebelumnya bahwasannya sampah terkadang membuat aliran air tersumbat. Namun pada intinya permasalahan terletak pada saluran yang mampet itu sendiri. Apabila saluran air mampet, maka aliran air menjadi tidak lancar. Hal ini apabila terjadi hujan yang lebat, bahkan dalam jangka waktu lama, maka akan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan saluran air agar terbebas dari yang namanya banjir. Hujan deras yang berkepanjangan. Hujan yang berkepanjangan dapat menjadi perkara alami penyebab banjir. Pasalnya, jika saluran air atau sungai sudah penuh, maka air ini dapat meluap menjadi banjir. 4. Tidak adanya resapan air. Jika saluran air yang mampet dan dapat menimbulkan banjir, maka kita bisa membayangkan jika tidak mempunyai resapan air. Itulah beberapa faktor yang dapat menimbulkan banjir. Di antara keempat faktor yang merupakan faktor dari alam adalah hujan deras secara terus-menerus. Adapun langkah-langkah pencegahan banjir yang dilakukan di daerah saya, khususnya di daerah saya yaitu pertama, mengedukasi masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Kedua, membuat saluran air yang baik dan selalu merawatnya. 3. Menanam pohon di sekitar rumah. 5. Mendirikan bangunan atau konstruksi pencegah banjir. 6. Pendalaman sungai atau selokan. 7. Membuat lubang biopori. Dan adapun usaha yang dilakukan ketika banjir melanda yaitu mengungsi ke tempat yang aman. Di tempat pengungsian kita perlu memperhatikan berbagai hal, yaitu tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya mencuci tangan pakai air bersih dan sabun sebelum makan, sebelum mengolah makanan, setelah BAB, setelah menceboki anak, setelah memegang lingkungan yang kotor dan aktivitas yang tidak kalah penting. Setiap individu wajib menjaga kebersihan diri dengan menggunakan air bersih, mengkonsumsi air yang sudah dimasak, membuang air besar di jamban, menyiram dan menjaga lingkungannya. Pasca mengungsi, beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali ke rumah. Yang pertama adalah membersihkan rumah semua dinding dan lantai menggunakan disinfektan sesuai dengan aturan. Dengan membersihkannya harus menggunakan alas kaki dan sarung tangan. Berbagai penyakit pun menjadi ancaman saat pasca banjir. Oleh karena itu harus tetap waspada. Berbagai ancaman penyakit seperti diare, penyakit kulit, demam tipus, demam berdarah, dan lain-lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.